saya Dr. Farihan, saya dokter umum di sidokter.id. Kali ini saya akan membahas gejala kanker serviks dan bagaimana cara pencegahannya. Human papillomavirus yang kita kenal sebagai penyebab terjadinya penyakit kanker serviks ternyata menjadi sebagian besar kasus terjadinya penyakit kanker serviks. Gejala kanker serviks pada stadium awal tidak begitu jelas. Gejalanya akan terlihat lebih jelas jika sudah menyebar ke jaringan sekitarnya. Gejala yang dapat muncul seperti yang pertama, yaitu perdarahan pada vagina yang tidak beraturan. Perdarahan dapat terjadi di antara periode menstruasi, setelah berhubungan seks, atau bahkan pada saat menopause. Munculnya keputihan yang bercampur darah, selain itu keputihan juga berbau busuk dan berwarna kecoklatan. Nyeri panggul saat atau sesudah berhubungan seksual, ini bisa juga dirasakan di area perut dan bagian bawah. Gejala penyerta, jadi setelah gejala awal ini muncul, biasanya akan diikuti dengan gejala lain yang lebih berat. Seperti yang pertama yaitu kesulitan buang air kecil atau besar. Terjadinya penurunan berat badan yang sangat terus-menerus dan secara drastis. Tubuh itu merasa lemah, bisa terjadi pembengkakan pada organ gerak bagian bawah seperti kaki, biasanya bisa terjadi di salah satu atau di kedua bagian kaki. Untuk pencegahannya, sebenarnya belum ada cara untuk mencegah terjadinya kanker serviks ini secara sempurna. Namun, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mendeteksi kanker serviks, sekaligus bisa menurunkan resiko mengalami kanker serviks. Pemeriksaan ini disarankan secara rutin untuk wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Bagi yang berusia 21-49 tahun, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini 3 tahun sekali. Sedangkan bagi yang berusia 50-64 tahun, disarankan untuk dilakukan 1 tahun sekali. Selain pemeriksaan pap smear, ada juga pemeriksaan awal untuk mendeteksi dini kanker serviks, yaitu pemeriksaan IVA test. Pemeriksaan IVA test ini disarankan dilakukan tiap 2 tahun sekali agar dapat melakukan pencegahan lebih dini. Cara yang kedua, melakukan hubungan seksual secara aman. Sebagian besar kasus kanker serviks memiliki keterkaitan dengan infeksi HPV atau Human Papillomavirus yang dapat menularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Misalnya tidak menggunakan kondom sebagai pengaman atau bergonta-ganti pasangan. Penggunaan kondom dapat mengurangi resiko penularan infeksi virus ini. Selanjutnya, melakukan vaksinasi kanker serviks. Banyak yang menyangka vaksinasi HPV tidak perlu diberikan pada mereka yang belum aktif berhubungan seksual. Namun justru sebaliknya, pemberian vaksinasi HPV ini sebaiknya dilakukan sebelum aktif melakukan hubungan seksual agar pencegahannya lebih efektif. Vaksin ini dapat diberikan sedini mungkin sejak anak menginjak belasan tahun dan dapat disuntikan dalam 2-3 dosis dengan jarak 1-6 bulan. Yang terakhir, jangan merokok dan lakukan pola hidup yang sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Kamu bisa membaca seputar kesehatan lainnya di website kami yaitu sidokter.id, dan kami juga menyediakan pelayanan home care service, yaitu salah satunya pemeriksaan pap smear dan IVA test. Untuk informasi selanjutnya kalian bisa cek langsung deskripsi di bawah ini. Terima kasih.